Billahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa ba'du. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa kembali pada kajian ba'da subuh menjelang syuruk insyaallah. Pagi ini kita akan berbincang masih pada tema tentang bagaimana seorang mukmin merancang hidupnya terkait dengan sebuah modal besar yang Allah berikan dalam bentuk keluarga. Ketika Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan tentang 14 tingkatan manusia di akhirat dalam buku beliau yang berjudul Thoriqul Hijratain wa Babus Sa'adatain, ada bagian terakhir di buku tersebut yang berjudul Tabaqatul Mukallafina fil Akhirah, 18 tingkatan manusia di akhirat. Di situ disebutkan ada 14 tingkatan yang akan masuk surga, ada 4 tingkatan yang akan masuk neraka. Dari 14 tingkatan yang akan masuk surga, beliau menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 1, 2, 3 itu adalah para nabi dan rasul. Berarti kita nggak punya peluang dan harapan. Nomor 4 itu adalah para pengganti nabi dan rasul di setiap kaumnya. Ini juga kita masih jauh. Nomor 5 ini adalah para pemimpin yang mereka memerankan diri sebagai khalifah, di mana mereka punya peran yang sangat besar. Kita tahu bahwa kekuatan tanda tangan seorang pemimpin itu sangat mempengaruhi semua kebijakan. Ya, kebijakan politik itu akan sangat berdampak kepada ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, militer, dan apapun. Maka pemimpin memiliki peran yang sangat besar, sehingga 7 kelompok yang nanti dijanjikan mendapatkan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil, di mana dampak daripada kepemimpinan yang adil ini adalah sangat besar sekali bagi masyarakat. Nah, nomor 6 itu adalah para mujahid yang mati syahid. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kayaknya kita kecil, begitu ya. Nah, tapi ada yang paling dekat yaitu nomor 7. Nomor 7 dengan nomor 8 itu agak mirip. Nomor 7 adalah ahlul khair, orang yang hidupnya nggak pernah berhenti untuk membuat kebaikan. Orang yang selama hidupnya fokus untuk cari pahala terus. Cuman bedanya nomor 7 itu masuk dalam kelompok muslihin, nomor 8 masuk dalam kelompok solihin. Solihin, apa bedanya muslihin dengan solihin? Kalau solihin ini ibadah yang dilakukan lebih kepada personal, sholat, puasa, zikir, ngaji, tilawah, bangun malam, ya, birrul walidain. Ini adalah ibadah personal. Sedangkan muslihin ini adalah ibadah-ibadah yang memiliki dampak sosial. Ya, sedekah, bikin pesantren, zakat, infak, kaderisasi, mendidik anak, ya, mengajarkan mereka ilmu, mendidik masyarakat. Yang singkatnya kata Imam Ibnu Qayyim, nomor 7 dengan nomor 8 ini sama-sama akan masuk surga, sama-sama punya amal yang luar biasa. Bedanya nomor 8 itu begitu orangnya meninggal dunia, maka malaikat segera menutup lembar catatan amal kebaikannya. Nah, sedangkan yang nomor 7 nggak demikian. Walaupun dia ini sudah meninggal dunia, malaikat terus mencatat jejak-jejak kebaikannya. Karena memang banyak sekali asar, jejak-jejak yang dia tinggalkan. Dia punya murid sekian ratus, sekian ribu. Dia punya tulisan sekian ratus tahun masih terus dibaca. Nggak bisa kita bayangkan pahalanya Imam Nawawi dari sejak nulis Riyadhus Shalihin sampai sekarang. Itu dipakai di berapa juta masjid seluruh dunia. Ya, hampir semua masjid mesti ada. Siapa yang nggak kenal dengan hadis Arba'in An-Nawawi?
Ya, siapa yang tidak kenal dengan Hisnul Muslimnya Al-Qahtani? Itu berapa juta eksemplar di seluruh dunia. Ya, seperti apa pahalanya Usman Toha yang menulis Khat Utsmani ya Madinah berulang kali, dan itu dicetak ratusan juta eksemplar di seluruh dunia. Masya Allah, ini orang-orang yang punya jejak kayak gini luar biasa. Nah, terus bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana kita kemudian berpeluang untuk yang demikian? Maka Rasulullah mengingatkan dalam satu riwayat yang sudah populer, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, yang kedua ilmun yuntafa'u bih, yang ketiga adalah waladun shalih yad'u lahu. Berbincang tentang harta kita yang terbatas, maka mungkin peluang kita tipis. Berbincang tentang ilmu kita yang sedikit, maka kita juga nggak bisa punya peluang besar sebagaimana para ulama. Maka yang masih tersisa adalah nomor 3, yaitu waladun solehun yad'u lahu, anak-anak keturunan kita yang nanti akan terus mendoakan. Anak ada 2, ada anak ideologis, ada anak biologis. Ada anak biologis, ada anak ideologis. Anak biologis adalah anak yang lahir dari benih yang kita tanam pada istri kita. Ya, ini yang kemudian nanti mereka akan menjadi pewaris pelanjut amal-amal kita. Semua ibadah mereka secara automatically akan menjadi milik orang tuanya ketika orang tuanya punya peran. Karena pahala yang dimiliki oleh orang tua atas semua amal ibadah anak-anaknya itu berbanding lurus dengan seberapa tarbiyah, pendidikan, investasi yang diberikan orang tua kepada anaknya. Ya, doa-doa yang lain itu sifatnya tidak kausalitas, tetapi untuk doa anak kepada orang tua di situ ada kalimat kama robbayani shaghira. Rahmat dan kasih sayang Allah kepada seorang bapak berbanding lurus dengan kama robbayani shaghira, sebagaimana cinta, kasih, perhatian, pendidikan yang diberikan bapak kepada anak-anaknya. Ya, jamaah sekalian, kita akan sedikit zoom di bagian yang ketiga ini, bagaimana menjadikan keluarga sebagai aset utama untuk mendapatkan karunia ranking 7 tadi, yaitu orang-orang yang meninggal dunia tetapi malaikat terus mencatat jejak-jejak kebaikan yang ada. Ya, kalau jenengan infaknya itu karpet di masjid dipakai sholat, berapa lama tahannya? 5 tahun, 6 tahun mungkin sudah diganti. Ya, mungkin wakaf keramik, tapi kemudian keramiknya dirasa sudah perlu diganti sama granit, ya hilang juga pahalanya. Ya, bahkan ada yang wakaf masjid, tapi setelah sekian waktu ternyata masjidnya nggak muat, dibongkar, ganti yang lebih besar. Ya, investor berikut yang dapat pahala, kan begitu Pak? Ya. Bahkan ada yang wakaf tanah, tapi nasibnya seperti di Palu, kena likuifaksi, hilang juga akhirnya. Ya, maka kita perlu punya investasi dari segala bentuk, ya, baik itu harta, baik itu ilmu, maupun itu anak. Kalau memang kita terbatas pada nomor 1, nomor 2, maka nomor 3 inilah yang kemudian harus kita perhitungkan. Kalau nomor 3 secara biologis kita nggak mampu, maka harus ada anak-anak ideologis yang kita biayai dari sejak kecil sampai mereka menjadi kiai. Kenapa? Ini akan mengalir. Ya. Nah, sekarang kita akan berbincang tentang bagaimana kita merancang itu bisa terjadi pada keluarga kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu pembahasan dalam rumah tangga yang disebut dengan membangun visi misi keluarga. Ya, kalau kemarin kita gambarkan rumah tangga itu seperti rumah. Ya, bentuk rumah itu nggak ada yang sama. Ya, bahkan kalau itu di sebuah perumahan, klaster atau townhouse yang bentuknya secara penampakan itu dari depan sama, tapi mesti tata ruang di dalamnya beda-beda. Ya, artinya begini, kalau ada yang ditanya apa visi misi keluarga Anda, lalu menjawab visi misi saya ibadah kepada Allah, ini tentu jawaban yang keliru. Ibadah kepada Allah itu bukan visi misi keluarga, itu visi misi kita dilahirkan ke dunia. Nah, sementara keluarga itu memiliki
karakter spesifikasi yang berbeda-beda. Masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan modal yang tidak sama. Disinilah kemudian kita perlu merancang. Ya, karena begini. Ketika Allah mengatakan kul kullu ya'malu ala syakilatih, katakanlah setiap orang hendaknya bekerja sesuai dengan syakilah, role model, model atau bentuk atau apa yang Allah titipkan kepada dia. Kenapa? Karena kalau kita kemudian melakukan sesuatu yang itu bukan menjadi inti kekuatan kita, energi kita terkuras, waktu kita habis, hasilnya sangat minimalis. Berbeda kalau kita melakukan yang itu menjadi inti kekuatan kita. Ya, sebutlah kalau seandainya seorang yang secara fisik itu lemah tapi otaknya cerdas, kok dia memilih pekerjaan jadi kuli bangunan, maka hasilnya sangat sedikit, badannya capek, ya, manfaatnya nggak banyak. Ya, sebagaimana kalau seorang yang hanya badannya saja yang gede, ya, sementara jenjang pendidikannya barangkali terbatas, lalu memaksakan diri jadi ustadz atau kiai, madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Seseorang harus mengerti apa yang kira-kira menjadi mudahnya bakat, begitulah ya, passion kata orang gitu kan. Kenapa? Dengan mengetahui bakat, passion ataupun apa yang Allah titipkan pada dia, dia bisa berkontribusi maksimal. Ya, mudahnya kalau orang itu suaranya jelek, jangan maksakan jadi imam, kan begitu. Kenapa? Karena itu bukan cuma madorot buat dia, madorot juga buat orang lain. Kalau dia itu memilih amal yang lain, boleh jadi ya manfaatnya, hasilnya jauh lebih baik daripada dia memaksakan sesuatu yang bukan menjadi keahliannya. Ya, maka dalam hal ini penting sekali bagi kita untuk mengetahui apa kapasitas yang telah Allah titipkan kepada kita, istri kita dan anak kita. Ya, kenapa? Ini satu kaidah penting. Allah Maha Adil. Di antara bentuk keadilan Allah kepada kita, Allah membuka peluang pintu surganya kepada seluruh hambanya tanpa terkecuali. Tidak ada alasan rasis, sentimen yang sifatnya materi ketika Allah menawarkan peluang surga kepada makhluknya. Beda ya dengan manusia. Manusia ketika bikin perlombaan, pasti di sana ada diskriminatif. Ya, lomba balap lari, yang lumpuh nggak bisa ikut. Lomba cerdas cermat, yang nggak sekolah nggak bisa menang. Lomba renang, ya, yang nggak bisa renang nggak bisa ikut, gitu ya. Lomba kecantikan, yang jelek nggak bisa daftar. Pokoknya selalu ada alasan rasis ataupun diskriminatif pada semua bentuk perlombaan. Entah itu usia, entah itu jenis kelamin, entah itu kewarganegaraan, entah itu apa saja. Ya, pasti ada yang namanya perlombaan manusia itu di dalamnya ada unsur diskriminatif. Beda ketika Allah menawarkan wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ketika Allah menawarkan perlombaan untuk mendapatkan ampunan dan meraih surganya, ini perlombaan berlaku pada semua makhluknya tanpa pandang bulu. Nggak besar, nggak kecil, nggak ustadz, nggak santri, nggak kiai, nggak rakyat awam, nggak orang kaya, nggak orang miskin, nggak pejabat, nggak rakyat. Semua diberi peluang untuk masuk surga asal mengerti bagaimana cara memilih amalnya. Ya, yang pedagang bisa masuk, yang pembeli bisa masuk, yang sakit bisa masuk, yang sehat bisa masuk, yang punya duit bisa masuk surga, yang nggak punya duit juga bisa masuk surga. Ya, yang ilmunya tinggi punya peluang masuk surga, yang bodoh rakyat awam ini juga punya peluang masuk surga, yang jiwanya pemberani punya masuk surga, yang jiwanya penakut juga bisa masuk surga asal dia ngerti bagaimana cara memilih amal tadi. Ya, maka banyak sekali nanti riwayat yang menjelaskan bagaimana cara seorang mukmin kemudian memilih surga ini sesuai dengan apa yang Allah titipkan. Tak terkecuali dalam konteks keluarga. Ya, kalau saya menggambarkan keluarga itu mirip seperti rumah. Nah, rumah atau bangunan yang kita pilih itu antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Beda-bedanya bagaimana? Ya, satu tergantung dengan modal yang kita miliki, dua tergantung dengan tujuan yang kita inginkan. Mudahnya begini,
Kalau misalnya ibarat kita ini mau bangun sebuah bangunan apapun bentuknya, modalnya cuma punya bambu 100 batang, genteng 500 lembar, ya, paku 5 kilogram. Kira-kira bangunan apa yang kita inginkan supaya manfaat? Ya, kalau desain kita itu bikin gazebo atau gubuk, insya Allah jadi, ya. Tapi kalau kita mimpinya kok pengen membuat gedung 3 lantai, nah itu buat stegernya saya nggak cukup, begitu kan, ya. Kehabisan modal di tengah jalan dan nggak akan bentuk. Maka seorang mukmin kudu ngerti, ya, bangunan bagus itu bukan karena semata bahannya, tapi juga karena apa? Fungsi atau tujuan daripada bangunan tersebut. Ya, kita punya hotel 3 lantai di puncak Himalaya, kira-kira manfaat nggak, Pak? Ya, apa manfaatnya? Kan begitu kan, ya. Punya hotel di sana begitu kan, ya. Tapi kita punya gazebo di pinggir sungai yang airnya jernih, modalnya murah itu. Hanya bambu mungkin berapa puluh batang, genteng sekian biji gitu kan. Tapi buat nongkrong, buat ngopi itu cukup, begitu kan. Orang bisa rebutan itu untuk tinggal di sana. Ya. Nih saya kasih contoh. Ini masjid bagus nggak Pak bangunannya, Pak? Bagus lah ya. Tapi kira-kira kalau buat keluarga cocok nggak? Nggak cocok gitu kan. Ruang tamunya mana, kamar tidurnya sebelah mana, dapurnya, pasutrinya, ruang pasutrinya di mana. Tidak gara-gara bagus lalu kemudian cocok. Artinya apa? Tidak gara-gara rumah tangga si fulan itu bagus, belum tentu itu tepat kalau kemudian kita ngikuti dia. Kan mohon maaf nih Pak, ada di antara kita yang barangkali sebutlah euforia di masa ketika fenomena anak-anak kecil hafal Quran itu banyak, gitu ya. Terus kita iri dengan rumah tangga si fulan. Wah dia Masya Allah, anak dia itu kecil-kecil 5 tahun, 6 tahun sudah hafal 10 juz, 5 juz. Kepengen gak Pak punya anak gitu? Nah, anak kita gak ada bakat kayak gitu. Bakat dia ngelas, bakat dia hobinya mekanik, bakat dia otomotif dan sebagainya. Kita paksakan untuk pokoknya kamu harus ini kan ngasih mahkota buat orang tua kamu di akhirat nanti. Padahal untuk ngasih mahkota itu banyak jalannya. Tidak harus kemudian orang itu memilih jalur yang dia stres dibuatnya, gitu kan, ya. Ada orang yang Allah titipkan suaranya merdu, ada yang orang yang Allah titipkan tenaganya kuat, ada orang yang Allah titipkan memang pikirannya cemerlang. Nah, di sini sama seperti kita melihat rumah, tidak gara-gara rumah itu bagus kemudian cocok buat kita. Ya, mudahnya kira-kira begini nih. Ya, antum tinggal di rumah gangnya gang sempit gitu kan. Ya, motor simpangan aja sulit. Terus kira-kira kalau dikasih hadiah Alphard itu karunia atau petaka gitu. Ya, itu bisa petaka gitu kan, ya. Jadi tidak gara-gara bagus itu kemudian menjadi sebuah nikmat. Itu bisa menjadi petaka buat kita gitu kan, ya. Penghasilan 2 juta gitu kan, dapat mobil Alphard harga 2 miliar baru itu belum tentu menjadi karunia buat kita. Ya, itu bisa menjadi musibah, bisa menjadi masalah. Berapa pajak tiap tahun yang harus kita keluarkan, berapa anggaran untuk merawat dan seterusnya. Ya, kadang-kadang kita justru cukup dibuat bahagia dengan sebuah sepeda motor roda 2. Ya, tidak harus kemudian sebagaimana mereka yang punya amal segitu banyak. Sama kita ngelihat orang lain anak kecil punya hafalan Quran, anak kita paksa, dia tidak punya kemampuan demikian. Akhirnya barangkali sampai ada level anaknya itu sudah nggak mau ngaji, nggak mau ini karena apa? Trauma ataupun kecapean, kebosanan yang itu bukan menjadi kekuatannya. Maka ada sahabat Rasul yang datang, ya Rasul, aku udah ramudeng Quran, aku nggak bisa nih, ajarin aku yang simpel-simpel aja. Ya, kata Rasul apa? Kul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Udah itu aja. Wes rasa yang repot-repot, gitu kan? Ya Rasul, itu kan untuk Allah semuanya. Lah yang untuk saya mana? Yang untuk kamu Rabbik firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya udah ya Rasul, terima kasih. Udah. Orang ini simpel, Islamnya simpel. Enggak ngerti
30 juz, nggak ngerti banyak hadis, cukup ngamalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Memang ini kekuatan dia, memang ini kemampuan dia. Ya, maka kadang saya suka muhasabah tentang bagaimana ya Wali Songo dulu ketika mendakwakan Islam di Indonesia. Satu hal yang menarik, rakyat Indonesia Nusantara waktu itu yang belum kenal Islam, yang kebanyakan animisme, yang kebanyakan Hindu Buddha, mau dikenalkan dengan ajaran Islam yang tentu sangat kontras. Ya, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan budaya, pendekatan kultur. Ya, dimana kemudian tidak banyak bentrok. Ya, mereka kemudian bisa menerima Islam karena tidak banyak bertentangan dengan apa yang selama ini menjadi budaya mereka. Ya, dan waktu itu ada nego antara Wali Songo dengan wali yang lain. Ketika Wali Songo dianggap satu-satunya wali orang Jawa asli yang paling mengerti budaya Jawa, berhadapan dengan wali lain yang kebanyakan dari Timur Tengah, dari Jazirah khususnya. Ya, akhirnya Sunan Kalijogo menawarkan untuk sudahlah, ini nggak apa-apa. Suatu saat akan datang generasi yang meluruskan kebid'ahan ini. Tapi intinya kita harus buat mereka masuk Islam. Ya. Jadi targetnya nggak muluk-muluk. Targetnya apa? Targetnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sing penting masih Islam. Islam itu apa? Sholat, puasa. Itu yang paling pokok. Yang lain-lainnya, yang standar orang soleh, standar muslihin, standar mujahidin, standar ulama, wes itu buat santri tertentu. Nek rakyat awam jangan paksa ke situ. Malah berat sekali. Dan ini Masya Allah ya, ini Islam di Indonesia yang harus kita syukuri, terlepas dengan segala banyak kekurangan, tapi pendekatan kultur itu dampaknya sangat luar biasa ya, karena memang ini yang paling mungkin dilakukan. Kita nggak bisa nuntut masyarakat banyak untuk seideal harapan kita ya, hafal Quran, hafal ini, hafal itu dan sebagainya. Nah, orang-orang tertentu saja ya. Nah, jamaah sekalian, balik lagi kepada konteks keluarga. Saya melihat bahwa visi misi ini menjadi sangat penting ya, karena dia seperti gambar. Visi itu kan gambar mental. Sebelum masjid ini dibangun pasti sudah ada blueprintnya, sudah ada cetak birunya, ada gambar berapa besar tapaknya, berapa besar tiangnya, berapa jumlahnya ya. Kalau dulu kan biasanya kita pakai maket ya, pakai maket. Nah, kalau sekarang sudah lebih canggih lagi pakai 3G, di mana gambar detailnya itu sampai ukuran pintu, warna catnya, jenis granitnya, ya merek klosetnya, itu sudah sangat detail sekali. Tentu bagi seorang developer, pengembang, ketika mau menggarap sebuah proyek, mendapatkan RAB yang detail, itu sudah bisa menghitung. Oh, ini anggarannya sekian, saya sanggup sekian, berapa waktunya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, kita akan punya bangunan seperti yang kita mimpikan kalau ada dua syarat. Satu, gambarnya detail. Gambarnya detail. Yang kedua, modalnya cukup. Ya, gambarnya detail, modalnya cukup. Ya. Saya lihat rumah-rumah yang ya standar di perumahan elit misalnya ya, termasuk juga kalau sekarang orang bikin jasa rumah itu sudah menggunakan para desainer, itu biasanya hasilnya plek seperti yang ada di gambar. Ya, improvisasi sedikit wajar lah. Tapi secara umum ya, karakternya ataupun sifat daripada rumah tadi, di mana posisi taman, di mana posisi carport, di mana posisi ruang tamu dan seterusnya, hampir plek seperti yang ada di dalam 3G-nya. Ya, tapi kalau itu tidak ada gambarnya, kita bisa kehabisan energi. Anda bisa bayangkan kalau misalnya orang mau bangun rumah, kemudian ini matok pondasinya di mana? Oh, terserah di mana aja lah, sak nempelnya, gitu kan? Saya yakin nggak akan jadi rumah. Sama, menikah kok nggak jelas. Ini kita mau dibawa kemana rumah tangga ini? Maka visi misi dalam rumah tangga itu mirip seperti orang yang tidak punya visi misi, nggak punya tujuan, nggak punya konsep, mirip seperti orang naik pesawat tanpa destinasi, muter-muter di atas, nunggu bensinnya habis, kemudian jatuh ke bawah. Artinya tak sedikit rumah tangga yang sudah merasa gersang, merasa nggak nyaman, ya bertahan itu sekedar
ya udahlah terserah sampai kapan begitu, sampai habisnya bahan bakar kesabaran ini. Akhirnya kemudian mereka berpisah. Ya, rumah tangga tanpa visi misi mirip seperti main bola tanpa gawang. Berapa lama kita bisa tahan? Ya, tendang sana tendang sini nggak jelas. Tapi kalau targetnya menggolkan gawang lawan, kemudian hadiahnya sekian, ya sebagaimana lazimnya sepak bola internasional, maka energi para pemainnya luar biasa. Rumah tangga tanpa visi misi ini mirip seperti kalau kita naik kendaraan baru tapi nggak jelas tujuannya kemana. Berapa kuat kita muter-muter kota, pasti akan bosan. Tapi kalau jelas, ya, kalau jelas targetnya Solo Jakarta, pakai carry butut tahun 95, ya, mogok meledos bannya berkali-kali, itu tetap bisa lanjut. Targetnya jelas, besok pagi walimahan, begitu kan? Apapun yang terjadi harus sampai ke rumah besan, kan begitu Pak? Ya, ini kalau kita punya target, masya Allah, nggak peduli hujan, nggak peduli ada masalah. Nah, kalau kita tidak memiliki perencanaan yang matang tadi, maka kita akan mudah bosan dalam menjalani rumah tangga tadi, ya, karena kita tidak jelasan tadi. Ya, nasibnya mungkin mirip seperti narapidana yang tinggal menunggu masa tahanan berakhir dan dia nggak ngerti mau berbuat apa. Ya, maka pembangunan visi misi ini adalah bagian daripada cara kita untuk memiliki jejak ataupun amal-amal soleh yang nanti waktu kita meninggal dunia, anak-anak kita inilah yang kemudian akan melanjutkan daripada pekerjaan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbincang tentang visi misi, ada satu kisah yang buat saya ini sangat inspiratif, ya. Jadi bagaimana orang tua kemudian melihat apa yang dimiliki oleh istrinya, apa yang dimiliki oleh anaknya, kemudian bagaimana mereka bisa meninggalkan sebuah peradaban. Ya, 7 tahun yang lalu viral filmnya Ertugrul di Turki, ya, yang kemudian berlanjut sampai sekarang, bahkan kemudian ditayangkan di televisi nasional yang sudah ada subtitle Indonesianya di serial Kurulus Osman, ya. Sekitar 5-6 tahun yang lalu ketika mendapatkan film tersebut, ya, itu 3-4 tahun yang lalu saya dapat filmnya. Kemudian mencoba pengen tahu, banyak tahu. Sebenarnya cerita tentang Ertugrul Algozi, ya, anak dari Sulaiman Syah ini sudah lama, ya. Cuman dari 5 buku sejarah tebal-tebal tentang Turki Utsmani, rata-rata cerita Ertugrul itu hanya 5 lembar. Sebutlah tulisannya siapa yang paling populer, penulis buku-buku sejarah yang ada di Mesir misalnya, itu juga ceritanya singkat, ya. Kemudian tulisannya Buya Hamka tentang Ertugrul sangat singkat sekali. Tapi kenapa ini film kok bisa sampai 160 seri? Satu serinya bisa 2 jam. Erdogan sampai turun tangan. Ya, para ahli sejarah banyak mengkritisi dan memberi masukan. Ya, jadi kalau mau nonton mungkin butuh waktu sekitar 1 bulan. Seharinya 10 jam nggak keluar kamar, kira-kira Pak. Ya, saya nyoba untuk nonton 3 seri udah capek. Bukan capek sebenarnya, cuman saya bayangin betapa harus menguras waktu yang cukup banyak, plus ditambah tidak semua serialnya sudah ada subtitlenya, ya, sudah ada terjemahnya, sehingga bahasa Turki kan bukan bahasa Arab, ya, tidak mudah untuk kita pahami. Ya, saya hanya tanya kepada anak yang sudah selesai nonton, "Dok, apa inti daripada film ini?" Ya, intinya adalah pewarisan nilai. Pewarisan nilai itu adalah nilai-nilai apa dari seorang bapak yang kemudian ditanamkan pada anak-anaknya. Ya, film itu berakhir dan kemudian dilanjutkan oleh Kurulus Osman. Saya nggak tahu berapa seri, ya, sudah 50 lebih kayaknya, ya, dan belum selesai. Ya, begini, tentang film ini ada analisa ataupun saya menangkap hal yang menarik, ya. Bapak Ibu kalau nonton film ataupun sinetron tentang cinta, biasanya ya, film itu berakhir dengan tokohnya yang menikah. Ya, jadi film tentang jatuh cinta, bagaimana
untuk bisa mendapatkan sang istri gitu kan ya, dengan perjuangan pacaran sana sini, akhirnya nikah. Habis nikah filmnya selesai gitu ya. Baca novel ayat-ayat cinta misalnya, habis nikah filmnya selesai ya. Nonton apa lagi, pokoknya semua tema tentang cinta biasanya berakhir ketika tokoh utamanya menikah. Habis nikah ceritanya rampung. Kenapa Pak? Kira-kira apa rahasianya? Ada yang tahu Pak? Kenapa rata-rata film, novel, cerita apa saja yang berbicara tentang cinta, begitu tokoh utamanya menikah itu ceritanya selesai? Karena habis nikah ceritanya udah nggak enak lagi dibahas ya. Nyauin anak, mandiin ya, ngelonin gitu kan ya, kemudian nyekolahin, kemudian itu ceritanya nggak menarik untuk ditonton begitu kan, isinya capek semuanya, isinya membosankan. Tapi kalau romantisme, wah itu memang membuat kita itu terbawa begitu ya. Jangankan anak muda, orang tua saja pada saat pubertas membaca cerita-cerita gitu tuh terasa muda lagi ya. Saya survei beberapa orang yang baca novel ayat-ayat cinta, hampir semuanya pengen jadi Fahrinya begitu ya. Ya, entah kenapa gitu kan ya. Nah, Ikhwan Fillah ya, berbeda dengan Ertugrul, berbeda dengan Osman. Ini cerita memang romantisme, banyak bumbu-bumbu romantisme di dalamnya. Cuman cerita ini urut dari mulai Sulaiman Shah sudah mau sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia, kemudian tahta kepemimpinan suku Kayi itu jatuh ke tangan Ertugrul dibandingkan dengan saudara-saudaranya, sampai Ertugrul kemudian dalam perjalanan nggak sengaja ketemu Halimah yang sedang tertawan, lalu kemudian Ertugrul bisa membebaskan, sampai kemudian dalam prosesnya Ertugrul punya rasa cinta kepada Halimah ya, yang kemudian dalam proses yang panjang ya cemburu ya ini ya itu, dan akhirnya Ertugrul menikah dengan Halimah. Lalu setelah itu punya anak kecil namanya Osman, dari yang kemudian Osman dididik dari mulai balita, kemudian menjadi remaja, menjadi dewasa, sampai kemudian Osman besar, dan akhirnya Osman itu jatuh cinta dengan Bala, kemudian habis itu punya anak. Ini ceritanya lengkap gitu Pak. Jadi di dalamnya memuat politik, ekonomi, sosial, militer, termasuk romantisme, jatuh cinta, keluarga, tarbiyah. Itu film yang menceritakan cukup detail. Ini buat saya menarik, karena yang lainnya biasanya hanya mengambil satu sisi kehidupan ya, satu sisi kehidupan, terutama romantisme saja ya. Makanya banyak orang yang ketika nonton kayak begitu, dia akan membayangkan bahwa besok rumah tangganya rumah tangga Cinderella tadi Pak. Begitu dia nikah beneran, dia baru kaget ternyata kok nggak enak begitu kan ya. Kok rumah tangga isinya pahit semuanya, kok nggak sama dengan yang di film-film gitu loh. Berbeda dengan cerita Ertugrul ini, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sisi yang menarik dari Ertugrul ini adalah ketika tadi pewarisan nilai. Bagaimana Sulaiman Shah sebagai kepala suku Kayi yang berhasil menyelamatkan diri dari kejaran tentara Mongol, kemudian membentuk kekuatan kembali sampai berkumpul sekitar 2000 kakak, 2000 warga ya, berapa ratus kakak begitu kan. Mereka tinggal nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sampai kemudian disitulah anak pewarisnya yang bernama Ertugrul ini kemudian memimpin suku Kayi tadi ya. Sampai kemudian Ertugrul menikah dengan Halimah ya, seorang wanita yang ditawan oleh musuh salib, tentara salib yang bisa diselamatkan ya. Sampai kemudian dia punya anak yang bernama Osman Ghazi, yang dijuluki Osman Ghazi. Osman inilah yang dinyatakan sebagai pendiri atau peletak dasar berdirinya Daulah Turki Utsmani yang berjaya hampir 7 abad ya. Pertanyaannya, bagaimana ini bisa terwujud? Ini kan menarik ini ya. Terlepas bahwa sejarah Turki ini adalah sejarah yang agak unik. Kenapa? Karena diantaranya adalah Turki ini termasuk negara ataupun rakyatnya sangat bangga dengan bahasanya. Maka sepanjang sejarah selama 7 abad, hampir di Turki tidak muncul para ulama yang menulis karya dalam bahasa Arab. Berbeda dengan Bani Umayyah, baik di di negeri Syam maupun di Andalusia, karya-karyanya sampai sekarang bisa kita nikmati
tafsir Al-Qurtubi, kemudian Al-Muhalla Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya, maupun karya-karya lain itu banyak sekali, ratusan kitab karya ulama. Terus nanti di Baghdad kita juga nanti akan kenal Imam Ghazali, ya. Ini dua era kepemimpinan ini, ulama yang muncul dalamnya karyanya luar biasa. Berbeda dengan Turki. Silahkan cari ulama yang hidup di masa Turki Utsmani yang karyanya kita nikmati zaman sekarang, ya, karena rata-rata itu berbahasa Turki semuanya, agak sulit, ya. Ini diantara kritik kepada yang terjadi pada Turki Utsmani. Tapi terlepas apapun kritik itu, ada yang menarik ketika kemudian Turki Utsmani dari yang suku kecil tadi kemudian menjadi sebuah imperium raksasa. Syekh Sunayan menulis buku yang berjudul Qiyamatu Ertugrul Minal Qabilah ila Qiyamid Daulah. Kebangkitan Ertugrul dari sebuah kabilah kecil sampai menjadi sebuah imperium besar. Bayangkan kalau di zaman Osman sebagai pendiri Daulah Turki Utsmani, itu Osman sudah punya 100.000 tentara, gitu kan, ya. Dan ini sangat dahsyat sekali, ya. Di zaman nanti Al-Fatih, ya, Janisarinya saja 100.000, regulernya 150.000. Penaklukan Konstantin 53 hari itu 250.000 tentara, ya. Ini rentang waktu sekitar 8 keturunan, ya. Nah, jadi begini, ketika kemudian, jadi yang tadi saya katakan bahwa pernikahan mereka adalah pernikahan ideologis, bahkan pernikahan strategis, ya. Jadi ketika Ertugrul kemudian memiliki anak, dia ingin bahwa anak inilah nanti akan menjadi pewaris daripada kerajaan ataupun daulah Turki Utsmani yang dia bangun. Nah, di sini ada yang menarik. Misalnya ketika Osman pertama kali menikah dengan Bala Hatun. Bala Hatun ini anak seorang kiai, namanya Syekh Edebali. Dia seorang kiai yang masya Allah menjadi guru spiritualnya Osman, ya. Dalam proses menikahnya agak unik, ya, mungkin sudah pernah dengar ceritanya bagaimana ketika Osman pertama kali ketemu, kalau tidak salah ketemu pertama kali di pasar, gitu kan. Bagaimana Bala terkesima melihat atraksinya Osman ketika menangkap seorang pencuri yang kemudian dipotong tangan. Di situ Bala Hatun kemudian muncul rasa suka, sebagaimana Osman juga punya rasa. Akhirnya rasa itu diungkapkan kepada bapaknya. Intinya pengen meminang, begitu kan. Gurunya mengatakan belum waktunya. Lalu dia mengingatkan kepada anaknya Bala Hatun agar jangan dekat-dekat Osman dulu, ya. Singkat cerita, di satu majelis ilmu Osman tidur, dan tidurnya itu bermimpi. Mimpinya apa, Pak? Ini mimpi ini yang merubah keputusan, ya. Dalam mimpinya, ini cerita populer banget, ya, baik itu di versi film maupun di beberapa buku tentang Osman. Osman ini bermimpi dari dada sang guru keluar bulan sabit besar. Kemudian bulan ini terbang ke angkasa lalu masuk ke dalam dadanya. Setelah masuk ke dalam dada Osman, tiba-tiba dari dada Osman keluarlah yang namanya sebuah pohon, namanya pohon cenar. Di Turki ini, di daerah Busra ini populer. Pohonnya kayak pohon beringin, besar sekali, ya. Dimana pohon ini kemudian menjulang tinggi ke angkasa, akarnya membentang ke 4 sungai dunia: Tigris, Efrat, Nil, dan Danub, ya. Kemudian dahan-dahannya juga membentang ke 4 pegunungan dunia, dari pegunungan Kaukasus, pegunungan Atlas, ya, utara dan selatan, yang kemudian ranting-rantingnya ini membentuk seperti pedang-pedang bercahaya. Tiba-tiba kemudian pedang-pedang tadi dalam suasana kayak gitu, Osman mendengar suara takbir, tahmid, tahlil, seperti azan berkumandang, ya. Suasana itu suasana yang sulit untuk digambarkan lah. Sampai kemudian cahaya tadi tiba-tiba menyatu, lalu kemudian jatuh kepada satu titik, ternyata jatuh di Konstantinopel, ya. Setelah itu kemudian cahaya tadi berubah menjadi cincin. Cincin itu kemudian mau dipakai oleh Osman, ya. Kemudian Osman bangun. Lalu Osman dengan gemetar menemui gurunya, "Syekh, saya barusan bermimpi, mimpinya aneh," begitu, ya. "Mimpinya apa?" Diceritakanlah. Panjang sekali mimpi tadi. Kata gurunya, "Oh gitu, benar kamu mimpi kayak gitu?"
bener guru. Ya sudah kalau gitu kamu nikah sama anakku, gitu kan ya. Kenapa? Takwil mimpi ini anak cucu Utsman nantilah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Maka Syekh Dobali berharap bahwa nanti apa? Ya, dia punya apa namanya asar, jejak mewujudkan janji Rasulullah SAW, latuf tahanal Konstantinia. Ya, singkat cerita, menikahlah kemudian Utsman dengan Bala. Ini konon menjadi inspirasi bagi anak muda kalau ngelamar anak orang lain nggak diterima, cari-cari mimpi lah begitu ya. Yang kira-kira bisa merubah pikiran calon mertuanya gitu Pak ya. Ya, oke. Enggak. Jadi gini, singkat cerita, Utsman menikah dengan Bala, tapi bertahun-tahun tidak hamil. Ya, dalam satu pertempuran Bala Hatun tertusuk perutnya, rahimnya bermasalah. Ya, akhirnya Utsman ini dalam diskusi panjang, intinya apa? Utsman ingin nikah lagi, gitu kan? Karena nggak punya anak dari Bala Hatun, gitu ya. Nggak punya anak, menikahlah Utsman dengan Hatun yang lain, yaitu Malhun Hatun, anaknya dari Omar Abdul Aziz Bey, kepala suku Seljuk, panglima perang, kepala suku, ya, kepala militernya lah. Menikahlah dengan anaknya Malhun. Nah ini nanti kalau dalam belajar ilmu hasab dan nasab penting Pak ya, karena begini, Rasulullah SAW menyuruh kita tungkahul mar'ah li arba, wanita dinikahi karena 4. Di situ Nabi mengatakan bukan linasabiha tapi lihasabiha. Apa bedanya nasab dengan hasab? Nasab itu garis keturunan. Hasab itu adalah perilaku baik, perilaku positif yang menonjol pada garis keturunan itu. Misalnya Quraisy terkenal pemberani, ya. Orang Jawa terkenal tekun bekerja, ya. Orang mana terkenal hobinya nipu dan manipulasi, gitu ya. Itu ya, orang ini terkenal petualang, orang Padang terkenal pandai dagang, orang Cina terkenal begini. Itu hasab namanya. Nah, setiap kita pasti punya nasab, tapi belum tentu punya hasab. Ya, ya mungkin kalau mau dicontoh misalnya Pak Adnan gitu ya, hasabnya banyak jatuh ke saya, begitu kan? Ya, ya seneng jualan dan sebagainya. Nanti anak saya juga begitu. Anak saya yang 12 itu yang agak plek dengan saya, misalnya baru satu anak, yang lainnya belum mirip-mirip. Ini orang bilang apa? Satu nasab beda nasib, begitu Pak. Ya, kalau di saat di daerah itu ada, saya perhatikan nih, contoh dapat nasab nggak dapat nasib, gitu kan ya. Itu bapaknya tinggi besar tapi agak hitam, ibunya pendek gemuk tapi putih, gitu loh ya. Masya Allah Pak, anak pertamanya dapat tinggi bapaknya, dapat putih ibunya. Masya Allah, yang ngelamar banyak banget, gitu ya. Anak nomor 2-nya ya dapat hitam bapaknya, dapat pendek. Nah, itulah, itu yang kita bilang ya, nasabnya dapat, hasabnya ya nggak dapat, begitu loh ya. Itu yang dibilang apa? Satu nasab beda nasib. Jangan kecewa ya Pak dengan anak-anak yang ya kok aku tuh dapat apa sih dari kamu misalnya, gitu kan ya. Nah, Rasul menyuruh kita menikah karena apa? Hasab. Hasab itu perilaku ataupun hal-hal baik pada seseorang yang diambil dari bapak ibunya atau kakek neneknya atau paman bibinya, ya. Nah, Syekh Dobali ini seorang ulama, bukan panglima perang. Maka nanti kita melihat ini, ya. Ketika kemudian Utsman akhirnya menikah dengan Malhun Hatun binti Omar Abdul Aziz Bey, ini panglima perang, lahirlah anak yang bernama Orhan. Ya, waktu saya baca bukunya saya Senayan bingung. Loh, ini Orhan kok bukan anaknya Bala Hatun, gitu kan ya. Ini anaknya, oh ternyata anaknya Malhun. Ya, mbahnya adalah Omar Abdul Aziz Bey. Nah, sementara akhirnya setelah kemudian Malhun itu hamil, punya anak, gitu kan ya. Kemudian apa? Bala Hatun hamil juga Pak, gitu kan ya, punya anak juga, gitu kan. Nah, mancing gitu ya. Itu ternyata pengaruh, begitu kan ya, rasa cemburu, rasa cinta. Wah, kalau nonton romantismenya begitulah ya. Ya, saya nggak banyak-banyak, pokoknya sekedar jalur ceritanya kayak begitu. Singkat cerita ya. Nah, ini yang saya katakan, Masya Allah, kelak
Orhan inilah yang kemudian melanjutkan kepemimpinannya Osman. Sementara anak Osman dari Jarur Balhatun yang bapaknya kiai, jadinya kiai. Anaknya Osman dari Malhun Hatun yang bapaknya Omar Bey, ya, jadinya panglima perang. Maka ya, sejarah Turki Utsmani ini menjadi sebuah pola dan karakter seorang khalifah selalu didampingi oleh seorang kiai minimal satu, ya. Ini yang saya katakan kolaborasi poligami terindah di muka bumi, Pak, gitu, Pak, ya. Jadi strategis banget gitu kan. Jadi kalau mau cari kira-kira model-model begitu, Pak, ya. Wah, ini kayaknya perlu penguat ini dalam rumah tangga misalnya begitu kan, ya. Kalau menginginkan ini hal-hal yang sifatnya strategis tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi visi misi dalam rumah tangga ini bercerita tentang mau dibawa kemana rumah tangga kita. Karena ada di antara kita yang dititipi oleh Allah sebagai keluarga kiai. Itu ada dari terahnya dari atas bawah tuh kiai semua. Ada yang memang dititipi Allah sebagai keluarga pedagang. Ada yang dititipi Allah sebagai keluarga politisi. Ada yang dititipi Allah sebagai keluarga seniman dan sebagainya. Bapaknya penyanyi, ibunya penyanyi, biasanya penyanyi, gitu kan, ya. Sampai nanti anak cucunya pun dari kecil pinter nyanyi misalnya, ya. Bapaknya dosen, gitu kan, anaknya kuliah, besannya ternyata rektor, misalnya begitu, ya. Nah, saya pernah baca visi misi keluarganya B.J. Habibie. Ya, memang cocok. Visi misinya apa? Menjadi keluarga dirgantara. Lah, memang lingkungannya kayak begitu. Ya, kemudian saya baca lagi yang menarik ini, visi misi sebuah rumah tangga pasutri yang dulunya mereka berasal dari keluarga broken home. Suaminya broken home, bapak ibunya, istrinya juga broken home, bapak ibunya. Kemudian mereka menikah, lalu mereka sadar, mereka muhasabah, akhirnya mereka bikin visi misi keluarga menjadi keluarga solusi bagi korban broken home, menghentikan siklus KDRT dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan kemampuan dia, ya. Nah, pertanyaannya, kita kira-kira pengen bikin seperti apa? Ya, saya coba pernah mengumpulkan semuanya sampai akhirnya ini kita mau bikin keluarga model apa ini? Ini sekedar contoh aja nih, Pak, ya. Saya kumpulkan 12 anak, menantu, termasuk mertua waktu itu. Kita mau bikin visi misi apa? Nah, mulailah kita kemudian terunut 4 hal tadi. Satu, faktor histori. Sejarah kita ini siapa? Bapak, kakek, nenek moyang kita ini apa? Ya, profesi mereka, pekerjaan harian mereka. Ini penting, sebab ini akar. Ini adalah nasab, begitu kan? Sifat-sifat baik apa yang ada pada bapak, kakek, nenek, buyut kita, gitu kan? Ya. Kemudian yang kedua adalah faktor given, faktor bakat karakter yang Allah titipkan pada kita. Kita ini kebanyakan apa? Kemudian yang ketiga adalah realitas kekinian. Kita ini sedang apa sekarang? Karena mungkin ada orang yang mbahnya orang kaya, miliarder, triliuner bahkan, begitu kan, ya. Hartanya tidak habis dibagi 7 turunan. Masalahnya dia turunan ke-9, gitu kan. Jadi sudah nggak kebagian apa-apa. Plus juga lagi miskin-miskinnya, lagi ancur-ancurnya. Kan tetap harus realistis, gitu kan. Bukan berdasarkan historis kita nih orang yang hebat, tapi realitanya hari ini kita lagi terlilit utang, kan begitu. Maka membangun mimpinya juga tentu harus melihat kenyataan. Jadi faktor historis, faktor given, faktor realistis hari ini. Yang keempat, mimpi masa depan yang mau dibangun. Ini harus klik, nyambung, supaya kemudian ibarat bangunan itu bukan bawahnya kecil, atasnya besar. Tapi memang pondasi yang kita bangun kuat, maka bangunan yang di atasnya mengikuti pondasi tadi. Nah, cerita Osman ini dia sudah membangun visi. Mimpi Osman diceritakan pada Orhan, mimpinya Orhan diceritakan kepada Bayezid, mimpinya Bayezid diceritakan terus sampai kepada Murad II cerita kepada Al-Fatih. Al-Fatih setiap pagi jalan-jalan diajak gurunya, besok kamu taklukkan, besok kamu taklukkan, besok kamu taklukkan. Nah, maka 1453 Mei 29 terjadilah apa yang diinginkan. Setelah hampir semua bapak-bapaknya Al-Fatih itu menaklukkan dengan cara dan gagal, Al-Fatih menemukan banyak sekali cara, ya, menemukan banyak sekali strategi selama 53 hari tadi untuk kemudian menaklukkan Konstantinopel.
Bapak Ibu sekalian, ya, tentu mimpi kita nggak harus bikin kayak Al-Fatih, bikin negara, enggak ya. Tapi kita bisa bikin hal-hal yang simple, sederhana, yang itu memang menjadi sesuatu yang Allah titipkan kepada kita. Apakah itu dari jalur ilmu, apakah itu dari jalur harta, apakah itu dari tenaga dan sebagainya, ya. Kalau kita punya kemampuan, kita perlu mendiskusikan hal ini kepada anak-anak kita. Ya, nak, kamu jadi maunya besok bagaimana toh? Pengennya jadi apa? Ya, kalau mereka menginginkan cita-cita begini begitu, kita tanya, untuk Islamnya itu yang mana? Ya, afa hasiban nas annama khalaqnahum abasa wa annahum ilaina la yurja'un. Jangan sampai kemudian kita tidak memiliki tujuan di dalam berumah tangga, yang nggak memiliki visi misi, sehingga kemudian sekedar sing penting hidup, sing penting ya siklusnya sebagaimana lazimnya makhluk pada umumnya, ya, tidak memiliki tujuan tadi. Karena apa? Sekali lagi kata Imam Nuqaim tadi, nomor 7 ini derajat yang paling dekat dengan kelompok 6 pertama yang kita sulit untuk mendapatkannya, ya. Dan nomor 7 spesialis amalnya adalah memiliki jejak kebaikan di mana-mana, ya. Dan kalau hari ini kita baru bisa membangun pondasinya, maka dengan kejelasan visi misi itu nanti anak kita yang akan melanjutkannya. Kalau kita lihat misalnya hari ini perusahaan-perusahaan raksasa yang dimiliki oleh para asing atau asing, itu boleh jadi sudah anak cucu yang ketiga, 4, 5, kan begitu ya. Bapaknya bikin pondasi, anaknya lantai pertama, cucunya lantai 2, 3, cicitnya, akhirnya Masya Allah, ya, mereka mampu membuat ya sebuah imperium keluarga, yang ini tentu bagian daripada upaya menjaga jejak-jejak amal soleh milik orang tuanya. Sangat aneh, sangat miris kalau ada sebuah keluarga hidup selama lebih daripada 10 tahun, 20 tahun, tetapi nggak punya cita-cita bersama, ya. Anaknya mencar ke sana kemari dan sebagainya, nggak ada yang kemudian memikirkan mau dibawa kemana. Ini nggak kasihan sama orang tuanya, ya. Sing anak punya mimpi yang beda sampai seakan-akan bapak ini nggak mendapatkan istilahnya jerih payahnya. Akan sangat bagus sekali kalau seorang bapak mendesain itu buat anak-anaknya, lalu anak-anak tadi bekerja, ya, sesuai dengan gambaran visi misi besar yang dibuat oleh orang tuanya. Itu tidak menghalangi anak untuk punya profesi ini itu dan sebagainya, ya, ketika diikat dengan satu tujuan bersama tadi, ya. Maka mudah-mudahan kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum terlambat, Pak, membuat begini belum terlambat, karena saya baru bikin visi misi pun setelah anak 12 gitu kan. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.